Huh? 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 Laban al jauh ready. Moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM 240232006. Baik teman-teman, melalui video ini saya akan membahas mengenai Al-Quran. Apakah itu Al-Quran? Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata Qura'a yang berarti membaca atau bacaan. Secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril, ditulis dalam bahasa Arab, diriwayatkan secara mutawatir, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membaca Al-Quran bernilai ibadah dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat Islam. Apa saja nama-nama Al-Quran? Al-Quran memiliki beberapa nama yang disebutkan dalam Al-Quran sendiri. Di antaranya, pertama, Al-Quran, bacaan yang sempurna. Nama ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah bacaan yang selalu dipelajari, dibaca, dihafalkan, dan diamalkan oleh umat Islam sepanjang masa. Yang kedua, Al-Kitab, kitab atau buku yang menjadi pedoman hidup. Disebut Al-Kitab karena Al-Quran merupakan kitab suci yang berisi petunjuk, hukum, dan ajaran Allah sebagai pedoman hidup manusia. Ketiga, Al-Furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Al-Quran menjadi ukuran untuk membedakan antara kebenaran dan kebatilan, serta antara perbuatan yang baik dan yang buruk. Yang keempat, Al-Zikri, peringatan bagi manusia. Al-Quran mengingatkan manusia agar selalu mengingat Allah, menaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan mengambil pelajaran dari kisah-kisah umat terdahulu. Yang kelima, An-Nur, cahaya yang menerangi jalan kehidupan. Al-Quran memberikan cahaya petunjuk yang membimbing manusia keluar dari kegelapan, kebodohan, kesesatan, dan kemaksiatan menuju jalan yang benar. Keenam, Al-Huda, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran menjadi petunjuk dalam menjalani kehidupan, baik dalam urusan akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah, sehingga manusia memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ketujuh, Al-Shifa, penawar atau obat bagi penyakit hati. Al-Quran menjadi penawar bagi penyakit hati seperti keraguan, kesombongan, iri hati, dengki, dan kegelisahan, serta menenangkan jiwa orang yang membacanya dan mengamalkannya. Kedelapan, Ar-Rahman, rahmat bagi orang yang beriman. Al-Quran membawa kasih sayang dan keberkahan dari Allah bagi orang-orang yang beriman serta mengamalkan ajaran-ajarannya. Kesembilan, Al-Mau'izah, nasihat dan pelajaran. Al-Quran berisi nasihat, peringatan, serta pelajaran yang dapat memimpin manusia agar memiliki akhlak mulia dan kehidupan yang lebih baik. Kesepuluh, Al-Bayan, penjelasan terang tentang kebenaran. Al-Quran menjelaskan berbagai ajaran Islam secara jelas, sehingga menjadi pedoman dalam memahami keimanan, hukum, dan tata cara menjalani kehidupan sesuai syariat Islam. Bagaimana fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup? Sebagai petunjuk hudan bagi umat manusia,
pembeda antara yang benar dan yang salah, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, sebagai penawar bagi penyakit hati seperti keraguan dan kesulitan, sebagai sumber pendidikan akhlak yang mulia, sebagai pedoman dalam beribadah, bermuamalah dan menjalani kehidupan sehari-hari, sebagai peringatan agar manusia selalu berada di jalan yang benar. Bagaimana kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup? Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam kerana merupakan sumber Islam yang pertama dan utama. Semua ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah, berlandaskan Al-Quran. Umat Islam wajib menjadikan fikih dan bertindak agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selain itu, Al-Quran menjadi dasar dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan